wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasanya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini, belajar bersama dengan materi yang sama-sama masih baru bagi kita, yaitu budaya positif. Mengenal kata budaya positif, kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif ya? Budaya yang baik. Apalagi? Budaya positif. Kebiasaan, tradisi yang baik. Tradisi yang baik. Apalagi ada dari Bapak Ibu? Budaya yang bagus. Budaya yang bagus. Apalagi? Budaya positif. Apa itu budaya positif ya? Budaya yang bukan negatif. Budaya yang bukan negatif. Boleh. Jelas sih. Oke. Next. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi kebiasaan positif yang bisa menambah karakter murid. Next. Nah, kita games dulu ya. Berpasang-pasangan. Apa lagi? Satu jadi A, satu jadi B. Coba. Kita games dulu. Yang A, kepalkan tangannya. Satu. Yang tangannya satu menahan. Yang B, terserah. Dia mau buju, mau menghabis, intimidasi, memarahi. Bagaimana caranya supaya itu si A buka DP tangan. Minta diulangi. Instruksinya yang bagian yang si A, dia kepal tangannya, anggap ini sesuatu yang penting bagi ibu-ibu, Mana yang kuat? bapak-bapak. Ya. Kemudian yang si B ini mencoba untuk membujuk si A supaya dia mau buka. Terserah mau kasih doi ke, mau marah, mau bagaimana. Coba sama-sama sangka. Begini, berdua, satu tidak baik. Mana buka kita? Anggap kita yang ada marah, anggap kita ada lagi ampal. Satu mau buka, boleh membuka itu. Buka, ya. Kalau kita tidak buka nih. Kapan? Buka. Dia. Dia akan betulnya dari tadi. Coba dilakukan dulu bagaimana. Mana sih sebenarnya saya tahu. Mau kasih paten. Ayo. Yang si A berusaha mempertahankan ini, yang si B berusaha membuka. Ayo, bagaimana? Lakukan selama 30 detik. Ayo, Buka. coba. Yang satu mempertahankan, yang satu berusaha membuka. Ayo. Buka atau buka. Di kode ini. Siapa yang tak buka? Ada. Apakah Anda membuka kepalan Anda? Apakah Anda membuka kepalan? Kenapa dibuka? Sakit. Dipaksa. Dipaksa. Berhasil diintimidasi. Kalau ini bapaknya tidak bisa dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka bapaknya? Tidak bisa dibujuk. Rayu. Rayu digoda, Pak. Bapak Ibu, permainan tadi tentang stimulus dan respon. Jadi bagaimana si B akan menstimulus kita dan respon kita akan seperti apa? Apakah kita mampu mempertahankan keyakinan kita atau membiarkan keyakinan kita mengikuti stimulus yang disampaikan? Next. Ya, orang yang menutup itu berarti dia mempunyai kekuatan tekad yang bulat. Jadi ini di stimulus respon, realitas kita itu sama. Apa kebutuhan kita, saya punya sama dengan Ibu Yana, atau saya punya sama dengan Ibu Hapsan. Tapi kalau di teori kontrol, kita itu berbeda. Tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang punya pandangan masing-masing. Oh, dari sudut pandang saya seperti ini. Oh, dari sudut ini seperti ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita seperti tadi. Bagaimana caranya lipat
saya supaya dia bisa membuka itu. Paksa. Paksa. Akhirnya si Bu Yana Merasa sakit. sudah tidak mampu menahan keyakinannya. Bila aku salah itu. Sementara dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi bukan teamai, tema. Sama-sama. Perilaku buruk bisa dilihat dari satu kesalahan kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku punya tujuan, termasuk anak tiba-tiba berkelahi, pasti ada tujuannya. Kenapa dia sampai berkelahi? Jadi jangan just Ya besain. karena semua menghakimi. perilaku baik yang baik maupun yang buruk ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Kita mengontrol anak berdiri. Kalau di teori kontrol hanya Ya, kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Itu yang ada budaya positif. Kemudian pemaksaan ada pada saat Bujukan. bujukan. Iya. Gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Tenang saja Bapak Ibu, nanti saya share sama Pak Dery materinya supaya bisa diterima. Kalau stimulus respon, menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau teori kontrol, dia menang-menang. Sama-sama menang. Tidak ada yang kalah. Oke, lanjut next. Oke. Mendengar kata disiplin, apa yang ada di otak kita? Apa itu disiplin? Pokoknya sama dengan orang mau baak. Disiplin. Usum baak tuh. Aku tidak boleh dia ini. Nah, ketika kita dapat dengar disiplin, apa yang muncul di sini di kepala? Sesuatu Yang harus dikerjakan. Aturan. Apa lagi? Ada tertib. Tata tertib. Norma, Berhubungan dengan norma. hukuman dan konsekuensi, sanksi. Sanksi. Pasti berhubungan dengan itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kita sudah salah mengenalnya. Disiplin bukanlah tata tertib. Disiplin bukanlah aturan. Tapi disiplin adalah next. Kontrol diri. Disiplin adalah belajar. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita belajar. Bukan tata tertib. Belajarnya bagaimana? Belajar dari kesalahan kita. Refleksi. Contohnya khotbah terlambat. Jadi kita menganggap disiplin itu aturan. Sudah terekam di Tata tertib. kepala kita. Disiplin. Berarti harus begini, harus begini, harus begini. Padahal disiplin itu kita belajar, refleksi. Kita belajar. Kata lainnya juga adalah displace, yaitu pengikut. Untuk menjadi seorang pengikut, kita harus paham dulu apa yang kita ikuti kan? Kita harus belajar dulu. Itu maksud dari disiplin. Jadi sekarang kita sudah mengalami masa perubahan, tinggalkan lagi yang kemarin disiplin itu harus A, harus B, harus C. Disiplin yang sekarang adalah belajar. Belajar menguasai diri kita sendiri. Lanjut. Oke. Untuk itu kita manusia punya motivasi. Coba Bapak Ibu, kenapa kita kalau menaik motor harus pakai helm? Apa daya? Aturan. Supaya jangan kena tilang. Kalau takut, Supaya demi keselamatan. nah, kalau alasannya supaya takut ditilang, berarti motivasi Bapak Ibu masih di nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan. Takut ditilang Pak? Aturan. Saya punya putaku belum celaka mesti cek kepala. Kalau misalnya, kenapa Bapak Ibu harus datang tepat waktu? Karena disiplin. Takut dikepsek mau marah? Atau sebagai guru teladan? Kalau kita takut, Kalau suka, nah, kalau kita sudah memikir itu adalah kewajiban kita, kita sudah berada di posisi nomor 3 untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. mereka inginkan. Aku inginnya seperti ini dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Oh, saya mau ke sekolah, kan mau aja. Bukan saya mau ke sekolah, takut saya mau dapat apalagi di absen. Atau
Kamu cepat pergi sekolah soalnya nanti pengas mau datang. Baru Bakal bikin mbak ulannya kita. saya ini kan guru apa namanya, guru berprestasi, masa saya bakal contoh yang tidak baik. Itu masuk di nomor 2 untuk mendapat imbalan. Supaya kita mendapatkan penghargaan. Hanya karena penghargaan. Dan anak-anak pun demikian. Disiplin positif, next. Disiplin positif itu tujuannya untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Yakni mereka menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dari dalam. Jadi saya mau ke sekolah karena saya pengen jadi orang. Itu motivasi dari dalam dirinya. Bukan dari luar, bukan karena ibu mau kasih gula-gula atau mungkin karena ibu mau marah kalau tidak mau ke sekolah. Tidak seperti itu. Oke? Itu tujuan dari disiplin positif. Kita next. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu dua hal yang mirip tapi berbeda. Coba bisa dilihat bedanya di mana? Antara hukuman dengan konsekuensi, apa bedanya? Dua-dua tidak enak. Tapi ada yang berbeda itu. Dua-dua tidak enak, dua-dua tidak mengenakan. Dua-dua bikin malas siswa, bikin marah siswa. Tapi ada yang berbeda dari mereka berdua. Ada yang bisa membedakan? Hukuman yang bagaimana? Anak-anak kalau mendengarkan hukuman, saya akan hukum anak jika terlambat. Mereka berpikir mungkin ini dipukul atau disuruh. Artinya yang tidak enak-enak. Kalau konsekuensi? Karena istilah itu mungkin jarang didengar oleh anak-anak. Jadi mereka mungkin lebih suka itu. Lebih suka konsekuensi. Kalau hukuman itu ada hubungan dengan aturan. Kalau konsekuensi itu perjanjian antara orang. Konsekuensinya apa? Oke, kita bahas dulu kalau begitu. Silakan buka kafat.it. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
Oke, kita start. Kuis perbedaan hukuman dan konsekuensi. 3, 2. Iya. Soal di sana. Mencatat 100 kali dalam buku. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Sana soalnya. 3, 2, 1. Jadi, baru nomor 1 hanya yang salah. Next, siapa yang ini? Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, banyak yang benar. Masih di atas. Lanjut. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Diam saja. Diam saja. Seimbang. Seimbang. Mantap Ibu Yana. Next. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masih bingung, hukuman atau konsekuensi? Nah, masih ada yang salah. Kuis. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah. Siapa yang salah ini? Masih ada yang salah. Jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Masih ada yang salah. Masih bertahan tuh ya. Sepatu warna hitam sesuai peraturan. Tidak masalahnya ini sudah Hmm. Asalnya belum saya. Naik Ibu Fatma. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1, karena tidak menjawab pertanyaan. Yang biasa kamu jaga beken ini. Jaga bahu hukum ini. Siapa yang salah? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena konsekuensi itu artinya itu mencari jalan keluar. Salah. DP ini. Belum saya next sih. Oke. Masih banyak yang salah. Naik Pak Dery. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Apa tadi itu, Sob? Sana. Baca di atas. Tidak ada sign out. Iya, waktu. Sengaja suruh baca cepat. Dia mau kita. Apa? Duduk di bangku. Karena mencederai teman yang sedang bermain di lapangan. Siapa yang salah, Uti?
12. Sampai 8. 14. Apa itu resolution? Salam nih Pak Dedi. Salam nih Pak Dedi. Saya mau naik. Ya Allah, salah ini tahu. Salam Pak Dedi. Saya mau naik ke atas. Biar menakut kalau Awas nomor 13. Awas. Apa? Konsekuensi. Salah saya. Ah, Ibu Fatma naik. Awas nomor terakhir. Mematahkan pensil kawannya. Sudah. biar menakut kalau dapat ini. Nah, yang Hasan. Oke. Siapa yang peringkat 3? Oke, Pak Dayat Rauf. Peringkat 2? Oke, Pak Hasan. Siapa? Oh, Ibu Yana. Bagus sekali. Oke, dari games tadi sudah bisa membedakan mana hukuman dengan konsekuensi? Ya, bagaimana itu hukuman dulu? Hukuman itu tidak sesuai dengan pelanggarannya. Itu ujinya. Masa dia bakal kasih patah pensil, lalu dia suruh kasih bersih bersih, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tidak sesuai Dengan pelanggarannya. pelanggarannya. Misalnya, dia terlambat, suruh lari keliling lapangan, tidak ada hubungan dia terlambat dengan lari keliling lapangan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, kesalahannya Sesuai konsekuensinya dengan sesuai searah. Misalnya, dia menumpahkan air di meja, Suruh disuruh lap. bersih di meja. Itu konsekuensi. menjalan-cari jalan keluar. Jadi konsekuensi itu menyelesaikan masalah yang dibuat. Sementara hukuman dadakan. Nah, tiba-tiba. Itu anak pasti blank. Datang-datang nyampe. Oke? Next. Ini kalau kita sering menghukum, kita berada di identitas gagal. Kalau kita masih menghukum, sering menghukum, berarti kita masih ada di identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan, murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Efeknya itu jangka panjang Bapak Ibu kalau hukuman. Dia akan dendam sama gurunya. Nanti kalau guru kan bakal bisa terus. Pak guru sana itu, kita guru SD sana dia itu. Efeknya jangka panjang kalau hukuman. Dia ingat terus. Penilihat tadi datang terlambat menangis. Karena Karena salah salah Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati. Terlambat 10 menit berarti jam belajarnya ditambah 10 menit. Itu konsekuensi. Terlambat 15 menit berarti dia tambah 15 menit. Tapi kenapa tadi di pertanyaan PJOK DPH-nya jawab konsekuensi ya? Kenapa ya? Lari itu sesuai karena Sesuai. PJOK itu sebelum olahraga mau lari dulu toh. Dia datang terlambat. Jadi suruh lari sendiri. Paham? Next. Next. Iya, Pak Ujan. Kita sekarang di keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Hal yang baru ya? Hal yang baru itu keyakinan kelas kan? Tata tertib itu, bos. So, ganti nama keyakinan. Oke, next. Tapi kalau tata tertib itu Sama masih ada dia. kata apa tidak boleh. Itu, sulit keyakinan kelas itu. Tata tertib dengan keyakinan beda. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun
membangun budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif, mulailah dari keyakinan kelas. Dan bukan hanya berlaku di kelas, berlaku untuk semua mapel. Jadi mapel pun akan membuat keyakinan kelasnya sendiri. Hanya gak masuk di kelas. Iya, karena dia masuk di kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan setiap kelas dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pendidikan Pancasila. Next. Pertanyaannya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja yang biasa kita lakukan? Karena keyakinan itu lahir dari mereka punya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kan ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Karena Karena ada tanya hubungan dengan ada hukuman dan konsekuensi tadi itu. karena kita kan Lahirlah kesepakatan. ada yakin dari dalam hati. Hati nurani. Oke. Antara Orang nurani. mereka sendiri yang menentukan bahwa misalnya di kelas ini kita tidak bisa, misalnya tidak bisa kelas ini kotor. Nah, supaya bagaimana itu kalau kelas itu tidak kelihatan kotor, orang sendiri yang menentukan tidak bisa makan di kelas misalnya. Jangan membuang sampah. Benar sekali jawaban dari Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu ada nilai keyakinan, ada nilai-nilai kebajikan yang tidak pastinya harus ditanamkan pada diri anak agar menjadi motivasi intrinsik di dalamnya. Berbeda dengan peraturan kelas, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Larang semua. Terlalu banyak kata negatif. Kata negatif itu akan ditolak anak-anak. Itulah kenapa diterapkan oleh kita, oleh bagian Kemendikbud untuk menerapkan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu simpel. Dia bersifat abstrak, tidak rinci. Kalau tata tertib, Rinci. dilarang buang sampah sembarangan. Melanggar tata tertib nomor berapa kau? Dilarang melanggar begini. 3 sampai 11 ada. Kalau keyakinan kelas sedikit. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, contohnya saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, cuma begitu. Tidak ribet-ribet, jadi anak gampang mau hafal, gampang ditanamkan di dalam jiwanya anak-anak. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak seperti peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang ditetapkan di lingkungan kelas. Jadi anak-anak itu dilibatkan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baru itu kita buat keyakinan. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu misalnya begini, kita baru menetapkan dua keyakinan kelas. Ketika itu berjalan bagus, mau ditambah 1 boleh. Oh ya. Tapi kalau melanggar keyakinan kelas apa ada sanksinya? Kita akan menggunakan restitusi. Nanti sebentar ya Bapak Ibu, restitusinya paling terakhir. Di keyakinan kelas kita harus, ketika kita telah menetapkan keyakinan kelas, kita akan menerapkan restitusi dalam memecahkan masalah. Memberikan pilihan-pilihan. Restitusi berbeda dengan ini hukuman dan konsekuensi berbeda. Next, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kita buka ruang diskusi. Yang harus ditanyakan sama anak-anak, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Karena itu yang anak-anak mengerti. Kalau mau tanya apa peraturan di kelas, anak-anak sendiri bingung. Jadi ya langsung to the point. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Suruh tulis. Kalau kita malas tulis. Kemudian catat usulan dari murid itu. Jadi kita kumpul semua masukan mereka. Misalnya, ada kalimat
mengganggu teman yang sedang belajar. Ganti, balik ke positif. Saling menghargai teman yang sedang belajar. Balik, jangan tetap Ada kata jangan lagi. Jangan ada kata Kata jangan larangan. dengan tidak. Ya, kata jangan. Jadi Pokoknya langsung udah diganti, positif. ganti dengan nilai kebajikan yang akan kita angkat di kelas itu. Saling menyayangi. Hmm. Berarti tidak boleh bertengkar. Tidak boleh Iya, baku gara. masuk di situ. Jangan lupa gara. Kemudian setelah diganti diolah jadi kalimat-kalimat positif, kemudian kita akan buat keyakinan kelas. Biar hanya 3 sampai 7. Keyakinan kelas agar anak-anak mudah ingat dan paham, oh di kelas ini keyakinanku ini. Jadi kalau misalnya aku terlambat berarti aku tidak menghargai waktu. Sementara di kelas saling menghargai. Aku harus datang tepat. Next, ini contoh keyakinan kelas Oh, yang yang di kelas kelas 3. tiga. Saya sudah buat di hari Selasa. Kebetulan mereka banyak yang hadir, jadi saya libatkan mereka. Jadi mereka sendiri yang tulis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian tempel di sebelah. Oke, stick note. Setelah dibuat itu, lahirlah keyakinan kelas 3 ada 4. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan bekerja sama, dan bertanggung jawab. Itu 4 itu yang diambil dulu. Tapi ibu, ini ibu bikin kata-kata atau maksudnya apa bilang? Daripada orang tulis kamari. Daripada Apa yang Ibu kasih tahu dulu atau gimana? saya kasih apa yang boleh dan Tidak boleh dilakukan di kelas. Saya tulis tidak boleh bermain, tidak boleh makan di teman, kelas. tidak boleh baku pukul teman. Jadi mau yang tidak boleh mau Harus balik, belajar. balik Dorang jadi sendiri budaya yang buat. Jadi kita kumpul. Di situ kita satukan mana yang sama jawabannya dari teman-teman. bikin anak-anak. satu keyakinan itu. Itu yang dibuat satu nilai Yang lebih banyak universal. Iya. Yang paling banyak itu yang Universal. diambil. Oh ini berarti tidak. Ada yang tulis tidak boleh terlambat. Oh berarti harus saling menghargai. Menghargai waktu. Mau begitu itu. Jadi mereka sendiri yang buat, mereka sendiri ya. Dan mati lampu. Mati lampu. Masya Allah. Takut nih. Mati itu. Jadi itu keyakinan kelas itu kita anak-anak sendiri yang buat, anak Jadi sendiri kalau yang ada kalimat-kalimat yang rumpang bisa diperbarui, diperbaiki. Itu yang Pokoknya yang ada kata tidak dirubah menjadi kata jadi yang ketika saling positif. berlaku, saling menghormati. Berarti anak-anak, adik-adik kalau ketemu sama ibu guru harus apa? Salim, sapa, salam. Itu masuk di Saling keyakinan nomor 1. Tekankan sama mereka seperti itu. Kemudian kalau mau kalau Datang terlambat tepat berarti waktu. melanggar keyakinan yang mana? Nomor 2, saling menghargai karena tidak menghargai waktu. Mengganggu teman di mana? Nomor 2, tidak menghargai orang. Begitu. Saling menghargai. Mengerjakan tugas tepat waktu di mana? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Begitu. Seperti itu. kalau hemat penggunaan air, Hemat bahasa boleh. jadi anak. Menghargai. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan apa? Kan orang Banyak lakukan. hal yang kita lakukan untuk bisa bertanggung jawab dengan itu. Jadi kalau setelah kita air kita pulang. Tanggung jawab sendiri itu ya buka air. Tutup. Berarti itu Belum membudaya. Makanya bikin budaya positif itu dari keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan. Identifikasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang tulis tidak membuang sampah Iya. sembarangan. Jagalah. Jadi seperti itu keyakinan di kelas 3 baru 4. Insya Allah nanti mau di print out kayak apa? Dari poster kalau ditempel di kelas. Dan kalau boleh di situ ada di bawahnya itu saya taruh tanda tangan. Kalau kelas 3 itu boleh tanda tangan sendiri. Oh, Mereka sepakat bersama. datang semua ya. Ah, Tapi kesepakatan bersama. iya. Keyakinan Keyakinan kelas. kelas itu berasal dari mereka dan akan diterapkan untuk mereka. Seperti demokrasi dari rakyat untuk rakyat.
Oke? Ya, ya. Seperti itu. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika anak membuat sebuah kesalahan, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Next, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Anak makan di dalam kelas, dia sedang bertahan hidup. Bapak Ibu, kalau tidak makan, mau mati. Jadi jangan marah dulu. Bisa jadi dia belum sarapan, DP mama belum buat sarapan di rumah. Jadi dia suka habis sekolah. Iya. Iya, bisa jadi mereka belum sarapan dari rumah, mamanya tidak masak, dan mereka kelaparan. Jadi guru harus memastikan anak itu dalam keadaan kenyang masuk ke sekolah, karena dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi jangan marah kalau anak makan di kelas. Tanya dulu restitusi, kita gunakan restitusi. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Biasanya ada anak sadis-sadis. Bagaimana DP pertama supaya DP ukur motogor tadi ya? Itu karena apa? Ingin cari kasih sayang, minta perhatian karena dia kurang kasih sayang dari rumah mungkin. Dia mencari-cari perhatian di sekolah. Kemudian kebebasan ketika anak sudah bosan di dalam kelas belajar, berarti dia ingin memenuhi kebebasannya. Tipe guru ini dari tadi gambar-gambar terus. Yang keluar ke sana saja belajar di luar bermain. Begitu. Jadi dia memenuhi kebebasannya. Kemudian kesenangan. Ibu ini saya suka baca cerita dengan tamanku, disuruh diam. Tidak gagas sekali. Itu dia sedang memenuhi kesenangannya. Kemudian penguasaan. Asik, kita bisa bikin ibu Fatma marah-marah kita. Ingin berkuasa. Yes, kita marah kita. Yes, kita berusaha pak kita. Itu dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Yes, yes. Jadi ketika anak berbuat menyimpang, bisa jadi dia sedang memenuhi dan sudah menjurus ke sana kebutuhan dasarnya. Jadi tiba-tiba anak mengantuk, mungkin karena kurang tidur dari rumah. Itu kan mengganggu kesehatan, bertahan hidup. Kesehatan, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu masuk juga bertahan hidup. Jadi guru sudah sekarang tidak sistem marah-marah. Oke? Sudah bisa paham dengan yang ini? Mau kuis lagi? Kalau Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran.
Toleransi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang apa ini Bu Fitri? Tadi, kebutuhan dasar manusia. 3, 2, 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya panggil aku dulu ya ibu guru. Itu sedang memenuhi apa? Oh, ini. Ini betul yang ke sana. Jangan kita pasukan. Ibu kejar aku karena aku sayang ibu. Ini yang bulat. Sama. Ibu dia terus mesin terus. Ya Allah, kita naik. Pada di puasa nah. Nomor 3. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu ya? Lapis ya. Korek. Salah tuh. Penguasaan. Penguasaan. Aku hebat kan? Harus di bawah kita. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Oh, ini yang baju. Oke, 8 benar. Aku bosen. Oh, itu yang di atas. Langsung nah sana. Ini kita guru bilang Kan gak seru jadinya. Apa ini? Wah, makanya aku salah. Berarti belum bisa mengklasifikasi. Masih ada 2 nomor. Ini 3 nomor. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Wih, bulat. Bulat, saya bilang bulat ini. Awas. yang muncul Aku seber. Namaku tidak ragu. Aku sih lagi sulit. Salah. Penguasaan. naik. Kalian paspor. Kalian pakanan. Terus satu lagi. Nomor terakhir. Aku bosen. Soalnya cuma begitu aja. Dengerin itu aja. Oh, kebebasan kalau kita salah. Iya, Kita salah. Putar. Kita salah, tim. Kebebasan. Iya, salah punya. Podiumnya. Saya. Saya, Boleh tinggal dulu saya. Pak Dery. Oke. Hasan. Pak Hasan, Masya Allah.
Ketika anak sering kali terlambat ke sekolah, apa yang akan Anda katakan? So hari-hari, Senin sampai Jumat. Ya. Yang 3 hari itu sampai anak. Kelas 6, Coba pada ya cuma bisa. satu orang. Seandainya Yang laki-laki tadi? Iya. 3 hari seandainya berturut-turut. so sampai hari tadi so 3 hari kan. Pada dia. Jawabannya apa itu? Apa yang pada yang bilang? Tanya dulu Pak. Tanya pada yang Dijawab bersangkutan. positif. Pertanyaan pada bersangkutan. Tidur jam berapa tadi malam? Kenapa sering terlambat? Sudah 3 hari. Itu pertanyaan. Ya, kalau guru yang lain, apa sampai anak? Saya anak kebetulan belum terlambat sana. Terus poin yang terlambat. Oh, bergilir. Ya. Nah, bagaimana kalau menghadapi anak yang bergilir begitu? Bergantian hari ini si A besok si B. Besok si B. Apakah ada yang bilang ini? Kenapa sih hari-hari salah kamu PMK itu berapa lihat? Tapi begitu dia muncul, kamu ini tidak sayang sama ti ibu. Kamu seperti ibu ti kayak saya marah-marah gara-gara kamu jaga terlambat. Jadi begitu. Next, 5 posisi kontrol guru. Yang paling di bawah adalah penghukum. Awas asal tidak pada ingat, lari keliling lapangan. Itu adalah posisi penghukum. Posisi naik merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ya ampun, itu ceramah mulu itu, ceramah terus. Kamu ini seharusnya begini, sampai babu saya itu mulu. Itu ciri khas membuat rasa bersalah. Kamu tidak sayang sama ibu ini, hari-hari ibu jaga bilang jangan terlambat. Tetap mau terlambat. Oh saya mau. Kalau teman, lain lagi. Ayolah, bantulah ibu. Kan ibu sebantu kamari kan? Boleh tuh besok tidak mau terlambat lagi. Sistemnya seperti teman. Kalau pemantau, jam berapa sekarang? Itu yang dia minta ibu duluan. Jam berapa sekarang? Sudah tahu konsekuensinya apa toh? Sudah Bu. Sekarang masuk ke kelas dan jalankan konsekuensinya. Itu pemantau. Kalau manajer, ia akan menanyakan pertanyaan seperti padanya. Tidur jam berapa hari ini? Tapi masih di Padahal sudah di sudah di pertengahan. Dia tidak menstabilkan suasananya. Ada restitusi. Kalau posisi manajer, langsung di langkah kedua. Tengahnya belum ada pendahuluan. Ketika di posisi manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi tidak langsung, kenapa terlambat? Kenapa, tidur jam berapa tadi malam? Belum langsung bagaimana? Kita stabilkan dulu anak-anak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Agar ketika dia mau curhat nanti, tak kalau main gede unek-unek. Itu maksudnya. Oke, next. Nah, ini. Ketika kita di penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak mau bikin, awas. Gitu. Kalau dan anaknya akan bilang apa? Ah, biasa aja. Paling marah-marah poli. Akhirnya besok lagi dia mau bikin. Karena dia sudah biasa dengan guru ya. Marah-marah hari-hari. Lanjut ke membuat rasa bersalah, guru akan bilang, kamu seharusnya begini. Kamu tidak kasihan sama ti ibu begini. Akhirnya anak bilang, maaf Bu. Cuma itu. Next. Lewat lagi. Besok lagi diulang lagi. Kemudian teman, ayolah bantu ibu. Kan ibu suka bantu kamar itu. Ibu suka kasih kalian nilai gagah. Berarti kan bantu ibu. Dia mau datang kamar pagi. Akhirnya anak juga akan merasa, saya kira ibu saya tetamaran. Ternyata mau bagi. Karena dia kira lebih teman. Kalau pemantau, apa aturannya? Jam berapa kamu datang? Sekarang sudah jam berapa? Anak akan bertanya, apa
yang saya mau dapat kalau saya melakukan itu. Jadi masih termotivasi dari luar semua. Anak akan datang kalau kita berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Anak akan menjalankan keyakinannya karena tak menghindari hukuman. Motivasinya cuma di situ. Sementara kalau kita berada di posisi teman dan pemantau, anak motivasinya mengharapkan imbalan dan hadiah. Kalau sudah di manajer, anak akan menghargai dirinya sendiri. Dia akan memposisikan dirinya, dia itu berharga dan bernilai. Tidak lagi dijudge oleh gurunya begini. Karena sudah ditanya kan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana supaya tidak terlambat? Anak pasti mau pikir, bagaimana ibu memang tidur jam berapa tadi malam? Jam 11 ibu, boleh mau tidur jam 9? Boleh ibu supaya saya mau bangun cepat. Itu anak akan bernalar kritis. Kan arahnya kita kan ke profil pelajar Pancasila. Jadi ketika anak itu kita kasih pertanyaan bukan untuk kalau kita merasa jawabannya belum pas, tanya lagi, gali terus sampai anak itu bisa menentukan jawaban dan kita anggap itu sudah pas untuk dia. Kemudian dan ditanya, kapan kamu akan melakukannya? Oh, mulai sebentar malam ibu, saya mau tidur jam 9 supaya besok saya tidak terlambat. Ibu lihat. Jadi jangan cuma hanya sampai di situ saja, tapi ditanya, dieksekusi apa yang dia buat. Dia mengeksekusi, kita yang memantau. Pantau yang dia buat. Oke, next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dipegangnya. Next. Langkah-langkah restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berkelahi, tenangkan dulu. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Kita membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif. Semua manusia itu pernah berbuat salah. Atau katanya begini, ibu tahu kamu sedang marah. Silahkan redam dulu. Atau juga bisa seperti bertahan dengan keyakinanmu itu bagus, tapi ada cara lain untuk menyelesaikannya. Atau juga bisa menstabilkan identitas. Semua orang pernah salah. Ibu tidak mau mencari kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Jadi, menstabilkan identitas, fokus pada mengarahkan penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya. Kenapa ini? Bukan menstabilkan keadaan. Bukannya stabil, malah lebih runyam. Jadi distabilkan kondisinya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu sampai terlambat hari ini? Gali sampai dia bercurhat, gali terus. Lalu bagaimana? Terus. Kemudian setelah kita gali, kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Sudah disebutkan. Keyakinan mana yang kamu langgar? Lalu seperti apa penyelesaiannya supaya kamu tidak terlambat lagi? Oh begini. Mulai kapan kamu akan melakukannya? Mulai besok. Oke, ibu lihat mulai besok. Dan itu dipantau. Anak kalau kita berikan kepercayaan, mereka menentukan sendiri solusinya dan kita berikan kepercayaan pada mereka, insya Allah mereka akan memegang teguh apa yang mereka katakan. Oke, contoh
Alif, Khairul, sudah tahu kenapa itu harus begini? Jika seperti itu, ibu mau tanya, makan di kelas itu baik apa buruk? Tahu Alif dengan Khairul sedang lapar, jadi Alif dengan Khairul makan. Tapi sekolah ada aturan yang makan makan di sekolah. Bisa apa? Jadi saat yang istirahat bukan di dalam kelas. Ibu mau tanya, Alif dengan Khairul kenapa sampai makan di kelas tadi? Jadi karena namanya membuat sarapan, jadi ke sekolahnya belum sarapan. Belum sarapan. Oke. Ibu mau tanya, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Meyakini keyakinan itu? Keyakinan apa yang sedang dilanggar Alif dengan Khairul? Kira-kira apa yang Alif dan Khairul lakukan agar nanti tidak makan lagi di kelas? Oh, berarti Alif akan sarapan, Khairul juga akan sarapan di sekolah sebelum masuk kelas. Jadi harus datang lebih cepat. Oke, terima kasih. Kapan ya akan dilakukan itu? Oke, jadi mulai besok Alif sarapan di sekolah sebelum masuk kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Alif katakan hari ini akan dilakukan besok dan seterusnya. Terima kasih. Ini contoh restitusinya saya, walaupun masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Alif itu sebelum saya tahu budaya ini memang sering makan pagi di jam pertama. Dan selalu saya peduli. Jadi saat proses itu makan. Iya. Saat guru mengajar, saat Iya. belajar, saat minum. Pokoknya simpan lagi. Terus simpan lagi. Alati Hasan. Kemudian saya sendiri yang tentukan. Saya sebelum bermasuk. Memang dia lakukan sampai sekarang. Baru proses sudah tidak makan lagi. Sudah tidak makan lagi. Sudah tidak ada. Berarti itu sudah bisa diukur. Iya. Itu kebatuan. Iya. Karena saya sudah bilang ibu mau pantau. Jadi sudah ditekankan kepada anak-anak apa yang mereka sudah tentukan, kita yang kurang memantau. Jadi bukan kita yang menentukan harus bagaimana itu anak. Seperti kita bilang kita pelajari sebelumnya tadi. Teori kontrol yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memantau. Oke? Sebelum kita beralih ke terakhir, kita ke games dulu, kemudian refleksi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan Kita tiris pendidikan. kita ini yang kuat Kreatif rancang pembelajaran. sudah pak ini Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan hati, langkah ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. lemparan Bulatkan tekad, buatkan karena tiga terus kan negeri ini ada memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak tiga Masih banyak soal di sini. Saya sudah kirim. Bapak Ibu untuk mengisi refleksi, pas buka linknya di WA, ini ada klik tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Yang di atas tulis nama Bapak Ibu, subjeknya ini subjeknya. Kemudian jangan lupa taruh foto seperti ini. mana Iya, kalau ada langsung yang mana tadi boleh juga. Tapi foto langsung. Tambah. Klik apa ini? Mana mau tambah? Tambah Si yang nomor 1 ini. Iya, yang nomor 1. Kemudian jawabannya di sini. Paham? Mengisinya? Sampai tulis nama ya. Ya, subjek tulis nama. Kemudian tambah foto, kemudian tambah ada apa? Jawabannya di sini. Kemudian setelah diisi, baru publish. Baik, Bapak Ibu. Sambil mengisi refleksinya, terima kasih Bapak Ibu telah bersedia menyempatkan waktu untuk belajar hari ini. Kita belajar bersama. Kita hari ini belajar apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, konsekuensi, hukuman, restitusi seperti apa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada Bapak Ibu sekalian di kelas-kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak SD, sebagai guru di kelas 4 SD. Saya merupakan teman sejawat dari guru yang bernama Putri. Juga saya akan menyampaikan tentang hasil dari simulasi dari beliau untuk mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah lengkap materi yang disampaikan oleh beliau hingga saya bisa mengetahui sejauh mana posisi saya selama ini sebagai guru. Apakah saya masih ada posisi hukum, mantau ataupun manajemen. Alhamdulillah ternyata saya di posisi insya Allah pada sesi ini saya sudah melaksanakan atau menentukan keyakinan kelas di mana peserta didik sendiri saya sudah mencapai dan buat ada beberapa keyakinan kelas sehingga terlihat dari posisi Pemkokom. Alhamdulillah saya sekarang sudah ada di posisi pemantau. Baik, terima kasih. Semoga mendapatkan ini bisa saya diskusikan lagi dan saya berdoa semoga teman saya Fitri Wilayah Purnomo tetap